Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nikmah TV, Masya Allah, saya Dery Sulaiman. Pada pagi hari ini Allah beri kesempatan untuk menjadi host di channel YouTube yang paling keren sejagat raya, ya, Nikmah TV. Ya, insya Allah tidak lama lagi channel YouTube ini akan besar, Bu, ya, karena akan dihadiri oleh guru-guru besar kita, ulama-ulama kita dari seluruh Indonesia. Dan pada pagi hari ini Allah hantarkan Buya kita yang kita cintai, Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Buya, apa kabar, Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat dan fit selalu. Alhamdulillah. Buya, Masya Allah, tadi saya tawajuh mendengarkan penjelasan Buya tentang pengikut Imam Mahdi. Ini kajian ngeri-ngeri sedap. Nah, kajian ini nggak semua orang menguasai tentang akhir zaman, sehingga Buya dikenal oleh bangsa umat ini Indonesia sebagai Ustadz akhir zaman. Jadi memang ada beberapa penjelasan yang bagi saya cukup horor, mengerikan. Ada satu yang menggelitik saya, tapi saya malu bertanya di depan umum tadi, Buya. Buya bilang, ini bapak-bapak yang mau poligami, nanti poligami di alam barzah aja kalau nggak sekarang. Ini bukan ceritanya tuh. Itu gimana tuh? Ini yang menambahkan kalau nggak sekarang tuh beliau ini. Ya, maksudnya kalau nggak sekarang berarti di fase kelima kan? Iya. Nah, kalian kalau teman-teman kalau kalian mau lihat tayangannya, nanti fullnya ada di live di Nikmah TV, ada di live Nikmah TV. Tafadhol ya, kalian nonton, nanti ada Buya akan menjelaskan ada fase 1, 2, 3, terus sekarang fase kita fase ke-8 ya. Setelah itu ada fase ke-4 dan ke-5. Di fase ke-5 satu orang banding 50. Ya, wanita berbanding kata Rasulullah SAW. Jadi secara ringkas ya. Kita ini menjalani 5 fase. Sejak Nabi diutus sampai seluruh umat Islam Allah wafatkan serentak sedunia, ada 5 fase. Fase pertama fase Nabi Muhammad yang memimpin, fase kedua fase Khulafaur Rasyidin, yang ketiga fase para pemimpin dari yang menggunakan sistem kerajaan. Raja-raja. Dan ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islam yang Utsmaniyah di Turki ya, tanggal 3 Maret 1924. Habis itu fase keempat. Fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Nah, ini yang sedang kita jalani sekarang ini. Di penghujung fase keempat, dunia dipenuhi dengan huru-hara, kekacauan, dan yang paling puncaknya adalah bencana dan peperangan. Nah, di sini angka kematian itu sangat tajam. Yang paling banyak meninggal di penghujung fase keempat ini adalah kita, laki-laki. Kaum laki-laki. Karena banyak peperangan. Oke, Masya Allah. Dan bagaimanapun juga namanya perang itu selalu yang paling di depan pasti laki-laki. Kalau wanita pasti diselamatkan duluan, diungsikan duluan dan sebagainya. Gitu kan? Tapi di fase kelima, dan ini Allah janjikan Ustaz ya, fase kelima ini nanti ada di surat An-Nur ayat 55. Tolong dibuka, lihat juga terjemahannya. Di situ Allah SWT menjanjikan Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini fase kelima. Tapi kita nggak cerita fase kelima. Fase kelima itu Imam Mahdi ada? Ya, dia di penghujung fase keempat, Imam Mahdi sudah muncul. Di tengah-tengah terjadinya peperangan di seluruh dunia. Berarti perang dunia ketiga. Imam Mahdi akan muncul nanti memimpin kita semua. Dan umat Islam tidak boleh berperang kecuali bersama dengan kepemimpinan beliau. Sementara tahan diri, tahan. Peperangan kita nanti lebih suci daripada hanya sekedar mempertahankan tanah air dan sebagainya. Lebih tinggi daripada itu semua. InsyaAllah ta'ala ya. Jadi punya azam, pantaskan diri untuk menjadi pasukan terbaiknya beliau. Sekarang pertanyaan Ustadz dari kita yang sangat sensasional ini barusan, yaitu menikah poligami itu nanti di alam barzakh. Ini ada apa sebenarnya? Ini yang menggeliti perasaan beliau gitu ya Ustadz ya? Ini pertama kalimat ini saya dengar seumur hidup saya. Allahu Akbar. Jadi gini Ustadz, di fase kelima itu betul kata Rasulullah, perbandingan lelaki dengan wanita itu 1 berbanding 50. Satu laki-laki 50 perempuan. Nah, yang laki-laki yang satu itu juga bukanlah laki-laki yang prima macam kita Ustadz. Bisa jadi nanti yang udah tua-tua, anak-anak yang juga istilahnya tidak bisa diharapkan lah untuk bisa memimpin rumah tangga, mengimam rumah tangga. Jadi kalau begitu, harapan para lelaki secara normal sedunia ini pasti dia ingin berpoligami. Pasti Ustaz. Karena itu insting, itu fitrah. Tidak ada tidak. Lelaki sedunia sudah Allah ciptakan secara fitrahnya ingin menikah lebih dari satu. Tapi kebanyakan para lelaki tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena istrinya lebih pemberani. Gitu ya. Jadi kalau iya,
silakan tunggu fase kelima. Kan gitu tadi permasalahan kita. Tunggu fase kelima. Karena satu orang diiringi 50 wanita ya. Tidak ada pilihan lagi. Semua wanita akan berharap, Ustaz, nikahilah saya. Inggris saja sudah mulai. Di Inggris kan laki-laki jumlahnya sedikit yang muslimnya, wanita yang terbanyak. Sehingga mereka mengatakan, ambil saya yang kedua, ambil saya yang ketiga. Padahal itu cantik-cantik. Nah, Bapak ada yang tertarik nih, silakan ke Inggris sekarang dapatkan. Tapi saudaraku, permasalahannya di fase kelima itu adalah laki-laki yang ada ini kebanyakan laki-laki yang sudah afkir. Laki-laki yang sudah tidak produktif. Veteran perang lagi. Nah, pada masa itu semua wanita rela mau jadi istri keberapa saja, pokoknya dia punya punya seorang imam. Dan saat itu dia juga nggak peduli mau suami saya adalah seorang yang seusia ayah saya, mau suami saya seorang yang apa, pokoknya saya dengan menikah sempurna seluruh agama saya. Semua pikiran wanita yang beriman di fase kelima itu, Ustaz, pikirannya adalah bagaimana meningkatkan amal solehnya. Nah, saya soleh orang, saya soleha orang. Amal soleh itu tetap setengah nilainya kalau dia belum nikah. Oke. Jadi harus nikah, gitu kan? Begitu ceritanya sahabat sekalian ya. Jadi kalau kalian mau tahu materi ini, kalian tonton di live-nya Animah TV. Ya. Jadi memang unik juga nih, Masya Allah ya. Jadi fitrahnya laki-laki itu pengen memimpin banyak wanita. Kan itu gagahnya seorang laki-laki ya. Seluruh raja-raja, sultan-sultan. Jadi kemarin Buya saya juga dengar juga tuh ada orang yang boleh mengamalkan seperti yang Buya amalkan itu. Buya alhamdulillah sekarang ya udah 4 ya, alhamdulillah, Masya Allah, berkah ya. Yang pertama ulama. Buya boleh lah. Jadi Sulaiman nggak tahu boleh udah layak apa belum nih. Udah masuk ulama apa belum. Yang kedua setelah ulama, kenapa dia punya ilmu ya. Yang kedua yang boleh mengamalkan poligami, dia bilang raja-raja, karena dia punya kekuasaan kerajaan. Yang ketiga, dia orang kaya, dia punya harta yang bisa menafkahi banyak orang ya, bisa membantu orang-orang miskin. Yang keempat, orang gila yang boleh poligami. Kenapa? Dia ulama bukan, raja bukan, kaya enggak juga, nekat. Ilmu enggak ada. Ini orang gila katanya. Terserah itu kalian mau masuk yang kelompok keberapa ya. Jadi Buya alhamdulillah nih Masjid An-Ni'mah sekarang lagi bangun pesantren. Buya juga lagi bangun pesantren. Pemirsa sekalian, kalau kalian punya kelebihan rezeki, investasikan ke akhirat ya. Investasikan ke akhirat. Nah, ada nomor rekening nanti di sini. Kalian transfer ke Masjid An-Ni'mah, oke. Transfer ke Buya ke Uzma Center boleh. Ataupun saya juga lagi bangun masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman. Kalian japri aja nanti, Bang, aku pengen bantu bangun masjid. Karena tidak ada Buya kenikmatan selain memberi. Ya, dulu saya pikir tuh kenikmatan ketika diberi, Buya. Tapi lama-lama setelah kita mulai belajar memberi, ternyata kenikmatan itu ketika memberi, Buya. Maka kita lihat orang-orang dermawan tuh hidupnya happy banget. Dia kasih orang makan hilang laparnya, yang senang yang ngasih makan. Ya, seperti kata Rasulullah, kebahagiaan itu adalah bisa membahagiakan. Kebahagiaan itu bisa membahagiakan. Ya, kita bisa membahagiakan. Maaf ya, kalau kita punya ikan, kita kasih makan ikan, senang hati kita. Betul. Lihat ikan itu berebutan. Kita punya kucing peliharaan, kita kasih makan, senang hati kita. Karena kebahagiaan itu bisa membahagiakan. Bahkan dalam hadis yang keren, Ustaz. Catat, kebahagiaan itu bisa membahagiakan. Iya, bahkan kata Rasulullah SAW, man adakhala sururan fi ahli baitin minal muslimin, ma lahu jazaa'un 'indallah minallah illal jannah. Orang yang bisa membahagiakan satu keluarga dari keluarga muslim, dia bisa membahagiakan, bisa menolong, bisa menopang hidupnya, bisa mengayakan, bisa menyekolahkan dan sebagainya ya. Allah tidak melihat ada balasan yang cocok baginya kecuali adalah surga. Allah. Ya. Jadi membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Apalagi yang dibahagiakan adalah agama Allah. Betul. Kita tak terkira apa yang Allah persiapkan untuk kita. Makanya kata Rasulullah, man bana lillahi baitan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangunkan satu rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan untuknya nanti rumahnya di dalam surga. Tahukah kita rumah kita dalam surga sebesar apa? Allahu Akbar. 105 km kali 105 km, Ustaz Dery. Itu yang terkecil. Itu kalau dimasukkan Gunung Merapi, Gunung Singgalang, di Sumbar ya, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Kerinci, Gunung Tandike, itu kalau dimasukkan 4 gunung ini ke dalam rumah kita itu nanti di surga, masuk semuanya. Masih ada ruangan yang space yang mahal luas untuk tempat kita bermain-main bersenang-senang, mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan segala kemewahannya. Itu Allah bangunkan hanya gara-gara kita membangunkan rumah Allah di dunia. Bangunkan rumah Allah di dunia bisa satu masjid utuh, bagus. Oh, kalau nggak sanggup, berapa mampunya?
Berapa mampunya? Saya miskin tapi saya ingin ikut bantu. Udah ambil 1 meter. Kan bisa begitu. Meskipun sebesar sarang burung tuh maksudnya mungkin 1 batu bata tuh mungkin. Iya, begitu. Walau segitu. Allahu Akbar. Jadi jangan berpikir saya nggak mampu bangun 1 rumah, ini kayaknya amalan orang kaya. Jangan kayak gitulah. Rasulullah itu bijaksana sekali dalam menyampaikan ini. Walau sekalipun hanya bisa kamu bantu dengan 1 lubnah. Lubnah itu bata. 1 bata. Ya, lah masjid ini apa saja kan ada bata. Apakah bata biasa, batako, bata ringan segala macamnya? Ambillah 1. Berapa sih harganya? Kalau kita miskin sangat ya. Nah, kalau kita berduit, ya sesuaikan pula. Jangan sampai kita berduit cuma 1 meter ikut. Bisa kita 1 ruangan, nggak perlu satu masjid selesaikan semua. Yeah. Nah gini Ustaz. Ajib, Masya Allah ya. Saya juga pernah dengar tausiah yang bilang ada orang masuk surga gara-gara batu kerikil. Allah. Dia baru dengar ceritanya. Saya belum dengar itu. Dia bingung. Pas di mahsyar tuh diputuskan dia tuh masuk surga. Ditanya apa amalanku? Kamu pernah bangun masjid? Dibilang kapan? Dulu waktu kamu duduk di depan masjid yang sedang dibangun, tiba-tiba ada sapi yang mau nabrak dinding masjid yang sedang disusun itu. Jadi orang tadi refleks ambil batu lempar sapi. Pantulan batu itu masuk ke adokan semen. Masya Allah. Jadi batu itulah yang membuat dia masuk surga. Allahu Akbar. Saya dari ini banyak punya kisah-kisah yang spektakuler ya. Ya Allah hidayah. Jadi banyak sekali sebetulnya Buya. Buya ini yang mau kita kuras ilmu beliau. Dan satu nih saja saya kepada semua yang menonton video ini, kalian mesti berkunjung silaturahmi ke Pondok Pesantren Buya. Saya sudah ke sana. Ini kita masuk seperti the dreamland. Antum kalau ke sana nih pasti balik lagi ke sana. Makanya Pak Yudi itu bolak-balik ke sana sama Buya nih. Bahkan buat rumah di sana. Buat rumah di sana. Jadi waktu kami datang itu Buya, saya pikir kita salah jalan. Karena nggak ada jalan aspal. Jalan terus ada pohon-pohon yang banyak. Masuk ini kayaknya nggak ada kehidupan di dalam sih. Tapi pas masuk ternyata Allahu Akbar, ada lapangan berkuda. Ada berapa ekor kuda sekarang Buya? Ya sejak Covid ini kuda dimakan oleh Covid. Serius? Kurang berapa Buya? Berapa sekarang? Dari 32 ekor kuda. Ya kita nggak punya penghasilan, pondok belum punya usaha sendiri kan. Terus? Akhirnya 1 persatu kuda dilepas untuk memberi makan kuda yang lain. Allahu Akbar. Sedih lah, sekarang tinggal 7 ekor saja lagi. Dan itu kuda-kuda terlatih di kita semua. Dan santri-santri Buya itu pemanah berkuda terbaik dunia, betul ya? Allah, alhamdulillah juara umum. Juara umum di Turki di pertandingan memanah berkuda dia itu santri Buya. Allah Akbar, sih rugi banget sebetulnya orang nggak ke sana Buya. Ya. Cuman Buya kayaknya memang nggak ngiklankan apa gimana Buya. Sudah dimulai insya Allah. Kita ingin serius tahun ini fokus menggunakan media kita dan mempublikasikan secara gila-gilaan nanti ya. Channel supaya, YouTube Buya di subscribe ya, Uzma Media TV Channel. Allahu Akbar. Ya, Uzma Media TV Channel. Jadi Buya mungkin terakhir nih sebelum kita close podcast kita ini, Buya bagi sedikit nasihat singkat saja buat anak-anak muda milenial yang hari ini mungkin sedang menikmati kegembiraannya dengan sosmed ya. Apakah ini akan terus seperti ini sampai hari kiamat sosial media ini? Apakah nanti kita akan kembali lagi berkuda jalan kaki seperti yang Buya persiapkan? Boleh Buya dikasih nasihat Buya supaya kita ini juga nggak terlena dengan kenyamanan zona nyaman ini Buya. Ada 3 taman surga Allah di bumi ini yang harusnya kita tergila-gila untuk berada di situ. Karena kalau sempat seseorang demi menuju 3 taman surga Allah di dunia, dia meninggal, maka dia dianggap sudah layak menjadi penghuni surga Allah. 3 taman surga Allah itu adalah 1 majelis ilmu, 2 masjid, yang 3 adalah lapangan berkuda memanah. Allahu Akbar. Saya ulangi, majelis ilmu, kemudian masjid, kemudian lapangan memanah berkuda. Ya, di situ kita latihan berkuda, di situ kita latihan memanah. Maka kata Rasulullah, jangan kamu mengabaikan taman-taman surga Allah di dunia. Siapa yang mendatangi taman surga Allah di dunia, Allah akan datangkan surga Allah nanti di akhirat untuknya. Ya Allah. Jadi kepada para pemuda, ini kita sudah di gerbang perang dunia ketiga. Kalau seandainya kasus peperangan Rusia dan Ukraina ini melebar ya dan tidak terkendali sehingga peluru-peluru kendali dilepaskan, sudah berakhir sebuah kehidupan yang serba mewah ini, teknologi yang serba canggih ini akan berakhir, selesai, dan kita akan kembali seperti zaman Nabi, yaitu menggunakan kuda, menggunakan panah, tombak, pedang, batu dan sebagainya untuk bertahan diri dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemuda, waktu kita itu sudah sangat sempit. Waktu kita sudah sangat sempit. Mungkin sudah hitung
hari atau mungkin hitung minggu ya. Kalau umpama benar-benar seperti yang dikhawatirkan oleh dunia sekarang bahwa Rusia dan Ukraina ini akan menyeret menuju perang dunia ketiga, maka negara-negara yang punya bom nuklir akan melepaskan peluru-peluru nuklir mereka dan menghancurkan peradaban dan dunia ini. Apa yang kita tersisa setelah itu, saudaraku? Kalau Anda tak punya persiapan, apa yang tersisa setelah itu? Yang tersisa adalah air mata penyesalan, ya, di mana antum tak bersiap-siap sebelumnya, antum tidak punya amalan, iman antum juga berantakan, ya, dan bahkan ketika puncak fitnah keluar itu Dajjal, kita termasuk yang menjadi penyembahnya, kekal di neraka jahanam. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kita mau di dunia bahagia, kita penguasanya, di akhirat kita di dalam surga. Itu yang seharusnya, ya. Begitu Ustaz Dery. Allahu Akbar, Masya Allah Buya, banyak lagi hikmah yang harus kita dapatkan dari guru kita. Dan ini terakhir Buya, saya dengar Buya mau istirahat dulu keliling-keliling. Ya, tapi bukan berarti istirahat berdakwah ya, tetap istirahat tapi memenuhi undangan dari jamaah. Apa alasannya Buya? Ini kaget saya ditanya pertanyaan ini. Serius, apa alasan? Saya tadi pas Buya cerita itu saya pulang, saya ngambil lukisan. Jadi pas saya datang tuh Buya bilang, saya tanya sama Pak Barkah, maksudnya kenapa Buya? Apa diancam? Apa diinin? Apa di? Saya bertanya gitu, enggak katanya. Apa tuh? Saya nggak connect dari itu ya. Ya, terima kasih Ustaz Dery sudah menanyakan ini. Sebenarnya saya di media sendiri belum juga mempublikasikan ini ya, tapi secara ceramah memang sudah mulai saya sampaikan. Yeah. Saya begini, sebenarnya para ulama-ulama dan syekh-syekh sepuh kita itu udah banyak beri nasihat Ustaz. Yeah. Uzma aramilah pondok. Arami pondok. Kalau bahasa orang Jawa angkremin ya, angkreminlah santrinya supaya lahir nanti pemimpin yang hebat. Ulama-ulama dan tokoh yang ke depan akan memimpin dunia. Maka kalau Uzma masih keliling-keliling macam ini, ya, Uzma tidak akan melahirkan apa-apa. Kecuali hanya nama kita semakin besar, publik merindukan kehadiran kita, hanya itu aja. Tapi kader tak akan lahir. Masya Allah. Sementara Rasulullah itu hebatnya karena Rasul punya kader. Makomi. Ya, iya dia makominya. Madinah itu pesantren beliau langsung. Di Masjid Nabawi itu. Ya? Jadi akhirnya itu secara bertahap mental dipersiapkan karena ini berdampak kepada banyak hal ya, berdampak kepada ekonomi, keuangan segala macamnya. Namun perjalanan waktu akhirnya menjadikan saya untuk tawakal ala Allah, bismillah. Kalau ditunda-tunda lagi akan seperti ini terus. Ya, saya tidak akan pernah melahirkan generasi. Yeah. Makanya saya berazam, bismillah, ya Allah, tolong hamba. Segala kesulitan pasti akan ada awal-awalnya ya. Mudah-mudahan juga ada solusinya. Masya Allah. Nah, sekarang insya Allah Maret ini akhir memenuhi panggilan dakwah ke sana. Fix itu. Fix. April sudah maksimal. Jadi gini aja Buya, caranya gampang aja. Jadi kalau orang undang Buya bilang desa saya saja yang wakili saya. Allahu Akbar. Jadi tapi tetap Ustaz, tadi terakhir ternyata sahabat Uzma di mana-mana pada komplain dan mereka mohon sekali tetap adalah menyapa umat. Ya, kita punya media, Uzma Media TV Channel. Subscribe ya. Ya, subscribe. Jangan lupa itu. Dari sana kita punya pemasukan dan hasil, dan dari hasil itu kita bisa menghidupkan dakwah juga. Dan seterusnya, kalau saya katakan sama tim kita yang di IO di Jakarta, Jabodetabek, mungkin kalau ada panggilan dari Jabodetabek, paling banyak itu sekali sebulan, itu paling banyak. Biasanya kita 3 hari seminggu. 3 hari seminggu, nah nanti paling banyak 3 hari dalam 1 bulan. Jadi kalau kita iakan juga Ustadz, cocok lah, keluar 3 hari setiap bulan aja. Sudah ketemu itu. Udah ketemu ya. Memang sebetulnya Aran tuh Bu ya. Aran tuh 3 hari setiap bulan tuh keluar, Allah. 27 hari di dalam. Itu kan yang diarahkan sama teman-teman tabligh selama ini. Cuman kebanyakan saya pun gitu Bu ya. Keluar terus. Mohon maaf, kadang-kadang di rumah nggak terperhatiin. Anak-anak sendiri kita nggak terperhatiin, santri-santri kita entah kemana aja. Kita nggak kontrol kan. Jadi memang luar biasa nih Bu ya. Dan saya dari Sulaiman siap berkhidmat untuk Bu ya. Sami'na wa ta'ana insyaallah. Bu ya perintah. InsyaAllah asal dengan semua musyawarah kita, dan saya siap memberikan potensi terbaik saya untuk pembangunan pesantren Buya. Allahumma amin ya Rabb. Karena saya melihat Buya kemarin juga melanjutkan perjuangan Tengku Zulkarnain, datang ke Palembang, kan ketemu di masjid yang sedang kita bangun, dan saya pun sekarang kaget juga dengan keputusan Buya untuk standby di pesantren. Sementara permintaan pasti banyak sekali orang untuk dikunjungi. Saat ini sangat banyak. Ya, mudah-mudahan semua bersabar ya. Dan Buya tetap bergerak minimal 3 hari setiap bulan. Ya Rabb, insyaallah. Amin. Mungkin itu saja ya. Tadi sudah ada nasihat buat akhir zaman sudah anak-anak muda teman-teman. Ya, kalian kalau mau detail jangan lupa di subscribe channel YouTube ini.
subscribe channel YouTube-nya dari Sulaiman dan Sahabat juga, dan Uzma TV ya. Ya, tapi Ustaz, ini mumpung sudah ada di depan kita, ini adalah produk kami. Apa itu Bu ya? Ini adalah madu Ustaz. Ini madu murni yang sudah kita ruqyah langsung, afwan. Madu ruqyah. Ya. Jadi madu ini kita kemas dengan kemasan yang profesional. Sebelumnya kita sholatkan dulu 2 rakaat, habis itu didoakan Ustaz. Berapa satu paketnya Bu ya? Ya, satu paketnya 120.000 ya. Ini dia. Alhamdulillah. Afwan. Nah, ini 120.000 madu ruqyah Uzma. Di mana cara dapatnya? Ini sudah ada nomor kontak di dalamnya, silahkan dihubungi, dan kalau mau jadi reseller juga kita layani, mau jadi distributor juga kita layani, dan juga di 0852 92 22 2408. Kontak nomor tersebut, saya mau jadi distributor, saya mau jadi pelanggan, saya mau jadi reseller, silahkan. Tapi yang terhebat adalah sesuai kata Rasulullah SAW, Ustaz. Bila kamu sakit, ada 2 penyembuh yang pasti menyembuhkan kamu, Al-Quran dan madu. Nah, ini kita gabungkan dua-duanya di sini. Al-Quran diruqyahkan. Allahu Akbar. Ini madu supaya gemuk ya? Kita yang kelola, kita yang ini madu dari Jawa. Dari Jawa. Dan dari orang-orang beriman. Insya Allah nanti kita akan sebutkan sanad daripada madu. Itu penting ya. Sanad daripada madu ini di mana sehingga bisa ditelusuri. Bu ya, ini bisa di Instagram udah banyak yang request nih, mau. Gitu. Oh, bagus. Boleh, boleh insya Allah. Di 0852 92 22 2408. Coba kalian ketik ya, diketik semua nomor 0852 92 22 2408 ya. Kalian order langsung, insya Allah barokah. Ini keuntungannya buat santri-santri di pesantren. Betul. Ya, keuntungannya untuk santri-santri untuk fisabilillah 100%. 100%. Berarti sambil kita mendapatkan kesembuhan dari Allah, kita juga mendapatkan infak dan wakaf kita kembali ke pahala kepada kita. Tolong Ustaz, satu lagi. Ini apa nih Bu ya? ini afwan ini. Masya Allah. Ini adalah kesturi. Kesturi itu adalah parfum kesukaan Rasulullah. Sangat banyak hadis Nabi yang mengatakan kecintaan beliau kepada parfum kesturi ya. Dan yang dipakai oleh Allah di tanda besar kiamat yang ke-7 juga bau wangi kesturi. Dan bau wangi surga juga adalah kesturi. Masya Allah. Bisa saya cium nggak Bu ya? Ini boleh, berarti dibuka. Tidak apa-apa, dibuka saja. Langsung hadiah untuk Ustaz. Hadiah untuk Ustaz Dery. Dan ini ada 2 di dalamnya Ustaz. Satu yang langsing buat ibu-ibu dan baunya lebih lembut. Satu yang strong untuk bapak-bapak. Nah, setelah diruqyah, ini kan bibit asli kita impor dari India ya. Setelah diruqyah, ini kita memiliki kekuatan mampu menghalau dan mengusir gangguan jin dan syaitan, baik dari tubuh ataupun dari tempat. Dan ini juga katanya buat suami istri bagusnya buat. Woi, jangan ditanya. Teman-teman ya, mohon maaf ya, yang jomblo-jomblo bersabar. Oh ya, saya ucapkan selamat. Sahabat kalian tahu nggak? Buya baru dapat mama baru. Ayahnya, ibu baru. Ayahnya Buya umurnya 109 tahun. 110 sekarang. 110 tahun umur ayah beliau, dan sekarang Allah berikan jodoh lagi, istri. Nah, wanita soleha daun muda umur 60 tahun ya. 67. Daun muda, Masya Allah. Jadi jangan sok tua nih, Pak Ramdan baru 50 tuh udah. Oh ini Pak ini juga Pak Barkah ya. 110 tahun ya masih menikah loh. Baru berapa bulan yang lalu Bu ya. Masya Allah. Jadi Ustaz Dery, sebentar. Ini wangi banget, Masya Allah. Demi Allah ini wangi banget, teman-teman kalian harus beli nih. Nah ini bibit ya, biang asli, nggak kita cuma campur. Dan ini diruqyah dulu. Setelah diruqyah, didoakan ya Rab, siapapun yang dalam tubuhnya ada gangguan jin dan syaitan, dan dia memakai kesturi kesukaan Rasulullah yang telah hamba ruqyah ini, Allah enyahkanlah jin-jin tersebut dari tubuhnya. Jadi kalau ada diri kita, anak kita, keturunan kita, bayi kita yang kena gangguan, menggunakan ini. Tapi cara menggunakannya di ubun-ubun ya, di ubun-ubun dioleskan sedikit di belakang telinga yang bagian wangi bawah. Banget. Iya. Wangi nggak? Di satu studio cium wangi nggak? Allahu Akbar. Insyaallah ya. Kemudian di urat nadi kanan dan kiri, lalu di ketiak kiri kanan 1 kali oles saja, baru di lubang pusar. Habis itu doa pada Allah. Ya Rabb, berkah kekuatan dan ruqyah yang ada dalam kesturi kecintaan Rasulullah ini, enyahkan semua pengganggu gaib yang ada di tubuh hamba atau di anak. Nah Ustaz, kalau yang diganggu itulah tempat usaha, kena sihir segala macamnya, tinggal buka saja ini, teteskan ke air yang dalam galon atau apa, diaduk, habis itu dipercikkan ke tempat itu sambil mengatakan, hai musuh Allah yang ada di lokasi ini, enyah kalian semua, keluar.
Lakukan pagi petang selama 7 hari berturut-turut. Nanti auranya berbeda. Allahu Akbar. Insyaallah taala. Ini kekuatannya. Dan ini juga Masya Allah memang harganya 250.000 Ustaz. Ya murah lah Bu ya. 2 botol ini, yang satu yang murah, ramping untuk perempuan ya. Iya. Yang ramping ini untuk perempuan, baunya lebih ringan, yang lebih kecil ya. Yeah. Baunya lebih enak dan sehingga tidak tercium keluar. Oke lah, 2 ini dihadiahkan untuk Nabi Muhammad yang hasilnya juga dikembalikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada gambar saya juga, sebenarnya ini nggak penting ini ya. Penting lah Bu ya. Ini gambar itu yang ganteng Bu ya. Orang Masya Allah lihat foto Bu ya lari jin ya. Yang ketiga ini adalah Qistul Hindi Ustaz. Iya. Qistul Hindi ini Ustaz Adi Hidayat termasuk yang mempublikasikannya secara serius ya, dengan membacakan hadis-hadis Nabi. Dan memang betul Qistul Hindi ini paling ampuh untuk segala hal yang berkaitan dengan pernafasan, dengan jantung, paru-paru, sinus. Ini kemarin itu obat COVID ya? Ya, obat COVID, karena memang beberapa orang yang positif Ustaz, lalu mereka isolasi mandiri ya di rumah, hanya meneteskan di bawah lidah ya 3 kali sehari. Setelah itu 3-4 hari, paling lama 5 hari mereka negatif. Cepat sekali nih pengaruhnya. Ribuan testimoni saya baca di sosmed. Benar. Qistul Hindi ini saudaraku sudah kita ruqyah juga, dan kita gabung dengan beberapa herbal terbaik dalam Islam. Dan jadi ini sudah istimewa, dan lebih istimewa lagi adalah penghasilannya juga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini 3 ini baru yang berhasil kami produksi secara langsung Ustaz. Ya berkah Bu ya. Ya. Sebelumnya kita ada 3RG atau ramuan ruqyah racun gaib, tetapi kita kewalahan membuatnya sekarang. Mungkin apalagi dengan fokus ke pesantren, setidaknya ini jadi dulu. Insya Allah kita akan usahakan yang lain. Baik, kita niatkan kita belanja di online shopnya Uzma dengan Uzma Store. Uzma Store dengan niat membantu pesantren. Jadi kalian dapat produknya juga dapat pahalanya. Ya. Ya mungkin itu Bu ya, banyak yang mau kita bahas lagi dan teman-teman, dan Bu ya juga ada jadwal kan, 15 menit lagi. Pak Barkah udah gelisah di luar, saya lihat. ya. Itu teman-teman ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.